Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-teman semuanya. Kembali lagi di video kali ini aku mau menjelaskan supaya kalian gak banyak bertanya lagi dan gak lebih jelas di video kali ini kenapa aku lahiran normal tapi dikuret. Tapi sebelum itu jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah setia sama video-video aku. Jadi video kali ini aku mau menjelaskan bahwa lahiran normal tapi dikuret. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Aku men-share pengalaman pribadi aku karena supaya ini tidak terjadi kepada kalian dan kalian juga bisa maksudnya ya waspada aja gitu, bukan waspada sih, jadi supaya lebih tahu aja gitu ya. Jadi aku mau menjelaskan bahwa HPL lahiran aku itu menurut prediksi dokter itu tanggal 24 Juli 2019. Tetapi kalau misalkan HPL bidan itu sekitar tanggal 18 Juli 2019. Kalau menurut aku HPL dokter itu kan biasanya dihitungnya dari lingkar kepala si bayi gitu ya, ukuran lingkar kepala bayi. Dan kalau misalkan HPL bidan itu biasanya menghitungnya dari HPHT gitu, head pertama, head terakhirnya. Nah jadi 1 bulan sebelum lahiran itu tanggal 30 Juni itu. Nah jadi 1 bulan sebelum lahiran itu aku udah prepare kebutuhan apa aja yang aku bawa. Jadi pas mules itu tinggal dibawa gitu tank-tangannya itu. Nanti insya Allah di next video aku buat apa aja yang harus dibawa buat ke rumah sakit ya. Jadi 1 bulan prepare kebutuhan yang mau dibawa ke rumah sakit. Pada tanggal 30 Juni itu aku flek atau keluar lendir seperti darah head sedikit. Aku takut itu kontraksi atau apa. Sebelumnya aku banyak bertanya kepada orang yang pernah lahiran normal ataupun gak normal, maksudnya yang kalau misalkan pembukaan itu seperti apa, keluar air ketuban keluar itu seperti apa. Dan katanya kalau air ketuban itu kayak mau pipis tapi benar-benar nggak bisa ditahan, keluar begitu aja gitu ya. Jadi teman-teman harus banyak bertanya juga kepada orang yang lebih berpengalaman. Terus abis ngeflag itu akhirnya aku nanya sama suami, karena suami pas berangkat ke Kerawang. Aku stay di Sukabumi karena itu trimester ketiga ya teman-teman. Aku stay di Sukabumi sesudah lebaran karena posisinya waktu itu pas lebaran Yasmin lagi 7 bulan di perut gitu. Nah sesudah 30 Juni itu flag, akhirnya aku sama suami ini gimana, akhirnya aku takut itu pembukaan atau apa. Akhirnya aku ke dokter untuk dicek dan ternyata teman-teman itu hanya mungkin gitu kan, karena orang tua zaman dulu atau ada yang bilang kalau berhubungan itu bisa mempermudah lahiran, dan ternyata itu malah bikin mungkin anaknya jadi kesenggol apa gimana ya, aku kurang ngerti. Ini mungkin karena bapaknya gitu katanya, bukan karena kontraksi, dan karena itu pas 36 apa 37 minggu gitu ya teman-teman. Akhirnya aku bilang itu bukan. Terus ini gimana posisinya, dokter udah menjelaskan bahwa posisinya udah bagus, udah bisa buat lahiran normal. Jadi aku hanya mempersiapkan aja gitu, hanya mempersiapkan asupan makanannya, karena waktu sekitar trimester 3 itu aku berat badan si bayinya masih kurang gitu ya. Jadi aku lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan kayak telur. Sehari itu harus habis 3 telur yang direbus. Nah jadi dokter yang di Sukabumi itu menyarankan supaya berat badan si janinnya lebih cepat gede gitu, sehari itu harus makan telur direbus 3, sehari itu harus habis 3 telur direbus. Terus aku tambah juga sari kurma, sehari itu 1 sendok. Terus minyak zaitun aku 1 sendok makan juga, 1 sendok makan sehari, karena itu biar memperlancar atau apa. Terus dari semenjak 7 bulan sampai 9 bulan itu aku rajin mengkonsumsi air kelapa ya teman-teman, bener-bener bersih. Yasmin itu pas lahir tuh bersih, nggak ada ini-ininya gitu ya, kotoran di kepala itu nggak ada. Next, kembali lagi. Jadi setiap semenjak trimester ketiga aku disarankan untuk kontrol 2-3 minggu sekali.
ya aku sih lebih nurutnya ya kata dokter 2 minggu, ya udah 2 minggu supaya lebih tahu posisinya gimana, terus siap normal kah, apa cairan ketubannya cukup kah atau kurang kah gitu ya, terus pergerakan bayinya gimana gitu. Nah, jadi setiap malam itu 2-3 jam itu mules teman-teman. Jadi misalkan mules itu sekitar jam 11 malam misalkannya mules tapi hilang lagi. Terus jam 1 sampai jam 3 itu mules lagi. Terus di trimester ketiga itu teman-teman aku lebih sering pipis. Terus aku lebih banyak beli dari semenjak hamil aku ukuran si celana dalamnya itu beli ya gitu temen, lebih sering beli gitu karena ukurannya udah nggak muat kalau yang celana dalam biasa, dan aku beli terus, dan itu bener-bener kepake banget teman-teman. Jadi sering pipis, terus kan kalau sering pipis itu basah atau lembab ya teman-teman, nah itu pasti lebih sering ganti, dan bener-bener bermanfaat banget celana yang buat apa, yang melahirkan apa, yang lagi hamil itu teman-teman. Jadi setiap malam 2-3 jam mulesnya tuh mules hilang lagi. Terus aku sering rajin jalan kaki di sekitar halaman rumah aja ya teman-teman. Terus semenjak trimester ketiga itu aku jalan kaki, misalkan mama aku ke pasar, aku ikut jalan kaki sambil pagi-pagi, atau beli apakah sayur atau apa ya teman-teman, supaya lebih pergerakan ininya lebih turun ke bawah gitu ya teman-teman si bayinya. Terus nah tanggal 17-nya itu aku flek teman-teman. Flek lagi. Terus aku flek lagi, ini kenapa ya gitu. Terus memang posisinya waktu itu kalau nggak salah suami itu mau pulang di tanggal 19 apa tanggal 20. Nah aku tanggal 18-nya itu masih WA-an sama suami ya. Suami mau pulangnya kapan. Terus suami mau bilang mau pulang sekitar tanggal 20 karena tanggal 19-nya itu harus lembur dulu wajib. Akhirnya ya udah. Nah, tanggal 19 pagi itu sekitar jam 9 atau jam 8 lah ya suami aku pulang kerja shift malam. Nah, tetangga aku yang di Kerawang itu lagi pada ngobrolin teman-teman. Tetangga yang di sebelahnya itu hampir sama kayak aku gitu ya. HPL-nya atau usia kandungannya, dan ternyata dia udah lahiran. Terus pada nanyain aku gimana gitu, tante gimana di Sukabumi, udah kerasa atau belum. Cuman suami bilang udah keluar lendir ya teman-teman. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelum lahiran itu aku kayak keputihan, tapi lebih banyak jadi kayak lendir gitu. Aku kira itu kayak keputihan aja mungkin ya, karena sering pipis bolak-balik jadi lembab atau gimana. Dan ternyata kalau kata orang itu katanya udah pembukaan, mau ke pembukaan katanya gitu. Akhirnya suami kan panik di situ, udah pulang kerja panik. Aku bilang nggak usah panik dulu, kita cek dulu aja ke bidan, karena kan aku takutnya kalau dicek langsung ke rumah sakit itu takutnya langsung tindakan atau apa. Akhirnya aku nenangin suami dulu, tenang, aku mau cek dulu ke bidan. Akhirnya jam 10 itu aku cek ke bidan, dan ternyata memang sudah pembukaan 3 teman-teman. Nah itu aku nggak kerasa apa-apa teman-teman. Kalau nggak karena ngobrolin itu, aku bener-bener nggak kerasa apa-apa gitu ya. Kalau memang sebulan ke belakang atau 3 minggu ke belakang itu ya memang wajar gitu ya, hilang ada lagi mulesnya. Nah akhirnya tanggal 19 Juli itu cek jam 10 ke bidan, pembukaan 3. Terus aku bilang tadinya mau sambil jalan gitu ya ke pasar, karena suami kan mau pulang terus pengen dimasakin gitu. Kata dokter nggak usah, kalau jalan boleh tapi di halaman rumah aja, yang sekitar halaman rumah aja. Kalau memang udah mules banget baru ke rumah sakit. Nah akhirnya aku pulang lagi ke rumah. Dan posisinya itu hari Jumat teman-teman, masih ingat aja hari Jumat. Dan suami itu dia mau pulang ke Sukabumi karena gak denger aku udah pembukaan, tapi dia nunggu sholat Jumatan dulu. Nah akhirnya teman-teman aku masih kuat buat ngemotongin kangkung gitu kan, buat makan siang. Jam 12 itu padahal itu udah pembukaan 3 ya, aku masih kuat motongin kangkung. Terus sekitar jam 1 beres makan itu, sekitar jam 1 sampai jam 1 lebih 1/4 lah gitu aku sholat zuhur. Nah di sholat zuhur itu pas rakaat kedua itu kan untung sebelahnya itu ada lemari baju ya teman-teman. Aku di saat sujud itu bener-bener mules, satu perut pinggir-pinggir mules banget teman-teman. Aku sambil megang ke lemari itu,
Terus sampai beres, alhamdulillahnya masih bisa beres sholat zuhur. Nah sesudah sholat zuhur itu langsung aku bilang ke mama aku, "Ma, aku udah nggak kuat, ini udah mules banget." Akhirnya jam 1:30 siang aku ke rumah sakit ke rumah sakit Hermina di Sukabumi. Nah nyampe sana itu sekitar jam 2 kurang seperempat kalau nggak salah. Aku langsung ke UGD gitu, langsung dicek pembukaan, dan ternyata pas dicek pembukaan udah pembukaan 4 teman-teman, udah pembukaan 4. Lalu aku langsung diinfus untuk dipersiapkan ke ruangan bersalin. Nah sebenarnya di situ ada 2 orang, aku sama yang sebelah sana gitu ya. Karena yang sebelah sana baru pembukaan 2, jadi lebih didulukan aku. Terus aku yang lebih bikin kaget tuh, ini aja yang langsung ke atasin karena ini udah apa sih namanya, rahimnya udah tipis banget katanya gitu. Dari situ aku pas sambil diinfus, biasanya aku nggak pernah tegang, saking tegangnya aku diinfus tuh sampai ngegeter tangan gitu. Tapi untungnya aku kan ditemenin sama mama sama kakak ipar gitu yang buat aras urusnya. Mama aku suka nguatin, berdoa, banyak berdoa, insya Allah nggak apa-apa gitu ya, kuat gitu. Bener-bener ya teman-teman, dikasih support gitu aja yang namanya tegang, karena kita mikirnya aduh gimana gitu lahiran. Nah sampai di rumah sakit jam 2, aku langsung beres di infus itu langsung ke lantai 3 apa lantai 4, aku kurang lupa lagi ya, atau lantai berapa gitu, langsung ke ruang tindakan, ruang bersalin. Bukan ruang tindakan, maksudnya ruang bersalin. Nah di situ aku masih ngerasain mulus-mulus biasa gitu ya. Nah kebenaran suami aku ditelepon, dia berangkat sekitar jam 2 dari Kerawang. Terus aku masih bisa nge-WA walaupun mules, ditahan lagi masih WA gitu ya ke suami. Terus pas sekitar jam asar itu masih bener-bener mules banget. Nah suami itu nyampe ke Sukabumi itu sekitar jam 5 sore teman-teman. Nah suami pulang sekitar jam 5 sore itu aku baru pembukaan 6, tapi bener-bener mules banget gitu ya. Sampai maghrib, sampai jam 8 malam itu aku baru pembukaan 8. Nah kebenaran teman-teman jadi ruangan bersalinnya itu ada 4 apa ada berapa gitu ya, kiri kanan sebelah sana. Dan ternyata pas aku pembukaan 8 itu jangan dieden-edenin bu katanya gitu. Terus setiap cek pembukaan si bidannya bilang ini mau lewat jalan lahir yang mana, karena ternyata lubangnya aku tuh, lubang vaginanya itu ada 2. Jadi aku kok lewat jalan mana, aku takut sesar atau gimana gitu ya. Dan ternyata dia ngeraba-raba memang si lubang vaginanya itu ada 2, dan itu bener-bener aku baru tahu pertama kali itu dari situ. Nah abis itu aku pembukaannya nggak full ya teman-teman, nggak sampai 10. Di pembukaan 8 itu sekitar jam 9 kurang seperempat malam itu lahir Yasmin. Nah jadi kurang lebih mungkin jam setengah 9-an itu bener-bener udah pecah ketuban, kayak pipis, bener-bener nggak bisa ditahan. Terus aku bilang apa ini yang dibilang ketubannya keluar gitu. Nah dari situ bidannya bilang siap-siap gitu ya, sambil dokter nunggu datang. Nah pas giliran aku langsung dipasang oksigen. Terus suami sama mama mertua nemenin, bidan bilang harus 1 orang yang nemenin. Akhirnya suami yang nemenin, suami aku di samping aku nemenin aku gitu sambil ngeden. Mungkin karena aku dikira aku ngedennya gimana gitu ya, sampai suara gitu ya. Ternyata itu jangan, karena bikinnya kita habis tenaga gitu ya, kayak mau kentut apa kayak mau aja gitu ngedennya teman-teman. Nah di sebelah aku tuh dia udah lahiran, udah kedengar suara bayi. Terus si bidannya ayo bu katanya gitu. Yang sebelah udah lahiran, udah ngeden, udah gimana. Akhirnya gak lama dokter datang. Pas dokter datang ngeden berapa kali ya, perut aku tuh didorong, bagian ininya didorong gitu. Nah gak lama itu kedenger Yasmin nangis. Ya Allah alhamdulillah dari situ. Nah aku suka nanya-nanya juga nih ke orang, lahiran normal katanya kalau bagian kepala itu bener-bener keras kayak gitu ya, kayak keras banget. Tapi sesudah kepala keluar itu bener-bener kayak head yang keluar darah blok gitu ya teman-teman. Bener-bener apa sih namanya, kayak cepet aja gitu kalau udah kepala keluar. Nah dari situ aku dijahit. Aku nggak tahu berapa jahitannya teman-teman. Abis itu dijahit. Nah aku ingat
karena aku waktu dijahit ngeliat ke atas terus gitu ya, ke jam. Nah kurang lebih dari jam 9 malam sampai jam 9:04 kalau nggak salah aku dijahit itu, sambil dokter ngajak ngobrol, terus dibilang apa, di ini, Bu jangan lupa KB ya, sakit kan katanya ngelahirin itu, jangan lupa KB ya Bu katanya gitu, sambil ngejelasin itu. Nah teman-teman, biasanya kalau misalkan sesudah lahiran itu si plasenta itu 10-15 menit atau ya intinya mah keluar. Nah kalau aku tuh nggak keluar teman-teman, udah didorong, udah dokternya didorong nggak keluar akhirnya. Nah sebelum dijahit itu tangan dokter itu masuk teman-teman, tangan dokter masuk buat ngedok apa ya, jadi intinya mah keluar si plasentanya cuman buk gitu ya. Nah itu udah beres dijahit, terus nggak lama dokter menjelaskan, Bu saya kasih obat supaya sisa-sisa plasenta ini keluar dengan sendirinya bersamaan dengan nifas gitu ya. Ibu jangan kaget kalau misalkan nifasnya banyak, apa namanya, terlalu banyak banget gitu ya, terus ada sisa-sisa plasenta, ibu jangan kaget gitu ya. Nah dari situ aku pakai pembalut, udah pakai pembalut, disuruh pipis dulu teman-teman. Jadi aku mau ke ruang rawat inapnya itu harus dipipis dulu kata bidannya. Sambil pipis aku masih ngerasa-rasain karena takut sakit kan ya, namanya juga habis dijahit, dan ternyata biasa aja gitu ya, karena mungkin masih ada biusnya gitu ya. Nah pipis, udah pipis, ini selangkangan itu bener-bener dibersihin, saking malu kan ya, malu gitu. Kata susternya nggak apa-apa Bu, ini sisa-sisa darahnya harus bersih karena dokter Edi itu harus bener-bener bersih banget gitu ya, nggak boleh kotor banyak darah gitu. Nah dari situ terus ditanya, Ibu tadi udah dikeluarin belum, apa sih namanya kayak kapas gitu dari vaginanya. Aku kurang tahu karena pas dijahit nggak dijelasin gitu. Akhirnya dicek lagi dong 2 kali, dan ternyata ada 2 kapas gitu yang supaya mungkin nggak pendarahan ya. Bayangkan ya, udah beres dijahit berapa menit ya, mungkin apa setengah jam gitu ya, dikeluarin itu kapas. Dah terus aku nanya, Sus ini aku dijahitnya berapa jahitannya, terus itu nggak dijelasin. Nggak usah tahu Bu, yang penting apa namanya udah beres gitu ya. Nah akhirnya kurang lebih jam 10 malam itu aku masuk ke kamar pakai kursi roda ya teman-teman. Nah udah habis itu aku tidur, ditemenin sama mama sama suami nemenin. Nah itu tidur tuh teman-teman, tidur tapi kayak yang mungkin masih ada bius apa gimana ya. Sebenarnya aku nggak ngerasa kayak dibius, cuman yang aku rasain si vagina tuh kayak pakai kayak kedenger hektar aja, jetrek, dan mungkin itu pas diguntingnya gitu ya, aku nggak ngerti. Dan itu aku nggak ngerasa kayak apa-apa, dan nggak ngerasa sakit ya teman-teman. Nggak tahu emang ada bius atau apa, pokoknya aku nggak ngerasa dibius gitu ya. Dan aku lihat juga itu di situ bahwa aku lahirannya spontan gitu teman-teman. Nah akhirnya jam 6 pagi bayi udah mandi gitu ya, bayinya dimasukin ke ruang kamar aku, karena mama aku dari jam 5 pagi udah pulang gantian jaga, terus aku sama suami akhirnya kita saking nggak pernah ngegendong bayi, pas jam 6 bayi seneng sih gitu ya ketemu anak. Alhamdulillah akhirnya ketemu anak gitu, ditemuin sama anak, tapi dua-duanya nggak bisa ngegendong temen-temen. Aku nggak bisa ngegendong dan suami nggak bisa ngegendong, akhirnya yang duluan deh yang gendong, kamu aja deh. Terus yang sebelah aku, jadi aku itu bagian kamar nomor 1, kamar 1 itu jadi ada 2 tempat tidur gitu ya, 2 pasien. Yang sebelah itu dia lahiran sesar anak kedua gitu ya. Nah masa iya gitu minta digendongin sama orang. Akhirnya aku sama suami yang ngeberaniin diri buat ngegendong. Ya Allah, yang namanya kecil banget, insya Allah nanti aku liatin deh ke kalian fotonya gimana ya teman-teman. Kecil Yasmin, alhamdulillah lahirnya normal dengan berat badan 2050 gram, gak sampai 2,5, gak sampai 2,1 gitu ya, pokoknya 2050 gram, panjangnya 47 cm gitu. Nah abis dari situ siangnya Yasmin dicek dulu sama dokter bilang oke, kondisinya bagus, boleh pulang. Alhamdulillahnya walaupun kecil nggak masuk inkubator ya teman-teman, alhamdulillahnya sehat, tidak ada yang harus misalkan masuk ruangan apa enggak, alhamdulillahnya sehat gitu. Dan posisinya matang teman-teman, kalau nggak salah itu posisinya 39 minggu 3 hari gitu kalau nggak salah. Nah itu abis itu kontrol aku nggak dokternya nggak datang, akhirnya langsung dikasih surat kontrol aja untuk pulang.
Nah 3 hari dari situ kan suka kontrol tuh ibu dan anak, akhirnya kontrol Yasmin, alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillahnya 1 hari sesudah dari rumah sakit itu teman-teman, Yasmin dimandiin langsung sama mama aku, karena mama aku pengalaman, karena Yasmin itu cucu ketiga ya buat mama itu, cucu keempat. Jadi mama aku udah pengalaman kalau misalkan buat mandiin bayi gitu ya, terus nggak usah dilap-lap, katanya dimandiin aja biar bersih dan nggak kotoran-kotorannya juga keluar gitu ya. Nah akhirnya aku bilang ke mama, kenapa ya dari atas sampai bawah bayi itu dicek gitu ya, sampai ke udalnya, sampai dokter gini. Terus dokternya nggak banyak komentar. Nah mama aku bilang kalau biasanya orang banyaknya yang dilap, atau jadi si blood pusernya itu kan masih ada ini ya, masih ada yang nempel gitu. Nah biasanya kalau yang dielap atau yang kurang bersih itu bener-bener bau menyengat. Nah itu dokter nggak komentar, makanya kata mamaku itu benar, berarti bagus kalau dimandiin tuh jadi kotornya keluar gitu. Nah abis dari situ udah kontrol Yasmin, langsung kontrol aku. Nah kontrol aku tuh dicek di USG dan ternyata masih ada sisa plasentanya. Terus akhirnya mau nyoba nggak buat dikeluarin. Akhirnya 3 hari udah lahiran, udah dijahit teman-teman, dikodok dong tangan dokter ke dalam, itu sampai ngejerit. Ibu jangan ngejerit, ntar orang nyangkanya ibu digimanain gitu. Ya Allah, bayangin kan masih sakit gitu teman-teman. Nah itu sampai 3 kali tangan dokter masuk. Akhirnya aku nyerah, dokter kata dokter ini masih ada, ya udah gimana. Ya udah akhirnya dikasih obat sebelum dikuret itu, dikasih obat lagi supaya benar-benar keluar. 1 minggu sesudah itu aku minum obatnya itu rutin. Terus 1 minggu sesudah itu kontrol lagi. Sesudah kontrol lagi itu ternyata masih ada ya teman-teman, kurang lebih 3 cm apa 5 cm pokoknya gitu ya teman-teman, si bubuk. Akhirnya ya udah kata dokter dikuret aja. Nah dari situ aku campur aduk ya teman-teman, karena aku nanyanya posisinya itu aku lahiran pakai BPJS, dan ternyata yang waktu dikuret itu karena posisinya udah hampir 10 hari apa 1 minggu sesudah lahiran gitu ya, 10 hari kalau nggak salah. Nah itu posisinya jadi udah nggak di cover. Akhirnya aku muter otak dong, aku searching biaya kuret berapa, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Aku sampai nangis, ya Allah uang dari mana gitu ya, aku punya megang uang tapi nggak segitu. Akhirnya ya Allah, suami jangan banyak pikiran, suami yang mengusahakan gitu ya teman-teman. Akhirnya aku dijadwalkan untuk dikuret. Terus dokter menjelaskan bahwa Bu, besok ibu jam 5 masuk ke rumah sakit, ibu sarapan dulu. Nah itu jadi aku jam 5 ke rumah sakitnya. Jadi aku sarapan dulu waktu itu, yang masih ingat sarapan bubur. Nah dari situ nggak sarapan lagi teman-teman. Jadi sebelum dikuret itu puasa dulu teman-temannya. Jadi nah ada sedihnya ya teman-teman. Jadi sehari sebelum dikuret itu aku urus BPJS. Tadinya maksudnya ngurusin, karena tadinya dikirain masih bisa gitu ya diklaim pakai BPJS. Aku udah ngurusin dan ternyata udah lahiran kepanasan itu teman-teman, badan aku meriang di motor tuh, meriang nangis. Aku nangis karena mungkin sakit, bayangin di motor, terus di bekas jahitan, terus nangisnya tuh ninggalin anak, ngurusin, terus badan meriang, keanginan gitu ya badannya. Nah akhirnya aku tadinya ya udahlah, malam-malam aku mau ke rumah sakit minta dirawati sebelum dikuret, dan ternyata memang kalau dikuret itu biasanya nggak ada yang dirawat teman-teman. Akhirnya ibu istirahat aja di rumah, istirahat tidur yang cukup. Dan ternyata aku yang namanya di kampung kalau misalkan udah lahiran itu malam nggak pasti begadang kan, dan siang itu nggak boleh tidur siang. Kalau orang tua zaman dulu bilang pamali gitu ya. Nah kata aku, ya Allah nggak bisa tidur siang ngaruh-ngurusin. Akhirnya aku merem-meremin pokoknya sambil nyusuin Yasmin. Nah akhirnya jam 5 aku berangkat sama suami ke rumah sakit. Aku sarapan dulu bubur, aku dilenggalin dulu anak. Untungnya aku pernah beli susu formula gitu yang kecil, dan karena waktu itu nyobain karena memang ada hadiah gitu ya, dan ternyata kepake itu teman-teman. Yasmin akhirnya 1 hari itu disusuin susu botol. Untungnya alhamdulillahnya nggak rewel, terus mau gitu ya. Nah jam 5 itu aku ke UGD, terus diinfus, terus sekitar jam 7 masuk ke ruang atas, ke ruang tindakan, ke ruangnya waktu lahiran itu ya di situ. Terus sekitar jam 10-nya aku dimasukin kurang ngerti alat atau obat mungkin ya, tapi pakai alat gitu supaya si vaginanya teh rahimnya teh lebih gede gitu ya. Nah dimasukin obat atau obat kalau nggak salah ya, itu biar
kayak pembukaan lagi, dan ternyata memang mulus teman-teman. Di sebelum itu aku pipis dulu, katanya mau pipis dulu nggak karena aku tak masih ada darah gitu ya, terus pipis dulu, terus dipasang alat itu bener-bener mulus yang kayak mau lahiran, kayak sering dicek pembukaan gitu. Nah akhirnya dijadwalin waktu itu jam 2 kalau nggak salah, pas setengah 3. Nah akhirnya ya kisaran jam setengah 3 sampai jam 3 itu dokternya datang untuk siap nguret, dan akhirnya aku dipindahkan ke ruang tindakan, ke ruang operasi. Nah di situ aku pamitan sama suami, doain ya yang gitu, doain aku. Nah dari situ suami bilang, ibu apa sedih katanya, biasanya kan aku apa ditungguin gitu ya, ini harus ke ruangan operasi tanpa ditungguin suami gitu ya teman-teman. Nah akhirnya aku masuk ke ruangan operasi, alhamdulillahnya orang-orangnya ya intinya mah orang-orangnya yang kayak dokter anestesi yang bantu itu nggak buat aku tegang, malah kocak gitu, nanya lagi, kan aku kesel, ditanya, ih kok nanya lagi sih, kata aku gitu. Terus ditanya, ibu lahirnya tanggal berapa, ibunya tanggal berapa, terus ditanya gitu sambil disuntikin. Nah aku masih ingat tuh 2 kali suntikan itu, akhirnya aku kayak ngelihat ke atap itu kayak yang treadmill teman-teman, kayak yang jalan. Dari situ aku udah kayak tidur aja, nggak inget apa-apa. Nah aku ingat-ingat itu kurang lebih beres maghrib kalau nggak salah ya teman-teman, itu posisinya aku masih pusing, masih merem, pusing nggak dengar orang bicara apa selewat, tapi mau ngebuka mata itu masih pusing. Aku pakai alat ya teman-teman, ya Allah yang namanya kayak di sinetron dong, pakai alat yang pakai kabel dikesiniin, bayangin. Terus pakai ini oksigen, pakai itu. Terus akhirnya jam 8-an dicek lagi, dibuka si itu jam 8 apa jam 9 gitu ya, dibuka si kapasnya, dan ternyata memang ada kapas di vaginanya supaya menahan apakah pendarahan apa enggak. Nah sesudah kapas itu dibuka itu, akhirnya 15 menit dari situ si susternya balik lagi ke situ, nggak pendarahan, dan ternyata ya udah boleh pulang. Terus suami urus-urus, dan teman-teman aku mau menjelaskan biayanya itu kalau nggak salah di kuretnya aja 8 juta itu pakai pribadi. Nah untuk obat-obatannya apa namanya kayak medisnya pakai alat APD atau apa mungkin yang kurang tahu, perintilannya itu hampir 800.000, jadi kurang lebih dikuret sama obat-obatannya itu habis 8.800.000, dan itu untungnya diklaim ya teman-teman, langsung urus-urus sama suami, dan kita pulang ke rumah itu sekitar jam 10 malam teman-teman. Nah jadi aku mau menjelaskan bahwa kenapa aku bisa dikuret. Nah teman-teman, intinya ada perlengketan, dan itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, dokter juga sampai aneh gitu penyebabnya apa. Terus kalau orang tua zaman dulu ada yang bilang sih, katanya mungkin waktu hamilnya kalau masak masih di magicom, udah pas dicabut nggak langsung diakel gitu ya, kalau orang tua zaman dulu nggak langsung diakel kali, katanya gitu, di di pakai centong gitu ya langsung gitu. Namanya juga aku lagi hamil, udah masak cabut, mungkin itu mitosnya kalau orang tua zaman dulu gitu. Kalau menurut dokter sih kurang tahu ya, pokoknya itu perlengketan teman-teman. Jadi posisinya biasanya kalau misalkan udah lahiran kan ini keluar, ini enggak sampai bubuk, dan ternyata teman-teman sesudah dikuret itu si bekas sisa plasentanya itu kan pakai cairan kayak formalin gitu ya, pakai plastik dibawa ke kita, dan akhirnya dikuburin, disatuin sama ari-ari Yasmin yang sisanya ya yang dulu juga yang pertamanya itu. Dan ternyata kurang lebih si bubuk plasentanya itu saringan teh, tau gak sih kalian kalau yang saringan teh yang segede gini gitu ya, nah segitu teman-teman, sama saudara aku yang nyuciinnya gitu ya. Ya Allah ternyata bubuk teman-teman, ya Allah yang namanya aku sampai nangis gitu ya kadang. Kenapa sih aku lahiran, kalau orang bilangnya harusnya bangga kalau lahiran normal, memang bangga, cuman orang ada gini gak sih udah mah programnya gitu ya, nungguin anaknya selama 2 tahun, terus pas lahiran normal tapi dikuret. Jadi aku kadang ngerasain lahiran normal iya, terus masuk ruang operasi itu, ya Allah yang namanya hati aku tuh menggebu-gebunya tuh, ya Allah kenapa sih gitu. Orang lain mungkin gak kayak aku gitu, tapi orang tua selalu bilang alhamdulillah, bersyukur masih bisa dikasih anak. Kalau orang tua kan mungkin ngobatin kita gitu ya, nasehatin
bersyukur gitu ya, harus bersyukur masih bisa dikasih anak, terus anaknya sehat walaupun kecil. Teman-teman, yang namanya Yasmin tuh lahirnya kecil banget, sampai ya Allah kok gini sih, udah gedenya gimana kan kalau ngeliat anak orang, ya Allah gemas gitu, ya Allah kecil. Yang namanya netein itu puting kita tuh segede gini gitu ya, segede jempol, padahal mungkin emang bayinya kecil aja gitu teman-teman. Untungnya alhamdulillahnya Yasmin sehat walafiat, walaupun kecil sehat, terus dia tumbuh kembangnya alhamdulillah cepet banget gitu ya. 1 bulan itu Yasmin naik 1,5 kilo, karena aku bilang waktu itu, kata dokternya, Bu ada keluhan enggak, cuman neteknya sakit katanya. Terus dibilang kata dokternya buat obat buat kayak salep buat putingnya gitu, terus dikasih vitamin Apiolis kalau nggak salah namanya. Itu bener-bener teman-teman, satu bulan itu Yasmin naik 1,5, terus bulan depannya 1 kilo, naik 1 kilo gitu. Nah teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah setia nyimak gitu ya teman-teman. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat, ambil hal baiknya, buang hal buruknya. Intinya kita harus positive thinking, harus husnuzon di balik ini semua. Allah merencanakan hal yang terbaik. Walaupun anak aku kecil, yang penting aku selalu mikirnya, ya Allah yang penting anak aku sehat, tumbuh kembangnya wajar kayak anak-anak yang lain, ya Allah. Intinya gitu aja. Buat kalian pejuang garis 2, semangat terus. Buat kalian yang lagi hamil, semangat, semoga lahirannya lancar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.